Setelah melewati penghalang, pemandangan sarang bawah tanah tercetak di mata Qin Yichen. Di bawah gunung bersalju ini, tidak ada gua lain. Awalnya adalah Vena yang ditemukan di gerbang kabut, tetapi karena Vena itu ditambang, itu menjadi reruntuhan. Setelah masuk ini, jelas Wushan. Dalam suaranya, ada beberapa titik emosi, dan diperkirakan orang-orang di gerbang kabut tidak menyangka akan jatuh ke langkah ini. Penatua gunung berkabut, apakah kamu kembali? Dengan penampilan mereka, lebih dari 10 siluet terbang lewat. Di kepala siluet itu, seorang wanita ramping. Dia mengenakan gaun hitam dan menguraikan lekuk tubuh yang bergerak. Wajahnya juga cukup halus, kecuali mata besar itu memiliki rasa liar yang sulit diatur. Orang suci, melihat wanita itu, senyum muncul di wajah Wushan, lalu dia membungkuk sedikit dan memberi hormat padanya. Wanita itu mengangguk, lalu melihat ke banyak pembangkit tenaga listrik yang bergegas dari belakang. Dan ketika dia melihat hampir setengah dari jumlah itu, wajahnya yang cantik mau tidak mau tenggelam sedikit. Pada akhirnya, mata wanita itu tertuju pada tubuh Qin Yichen. Ketika dia melihat wajah aneh itu, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang luar biasa. Saintes, ini adalah teman kecil Qin Yichen. Dalam operasi ini, kami dijebak oleh Watergate. Jika bukan teman kecil Qin, kami tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Melihat perubahan ekspresi di mata wanita itu, Wushan menunjuk Qin Yichen, tahu. Perangkap. Wanita itu, Daimei, sedikit mengernyit. Di mata memandang ke arah Qin Yichen, dia masih penuh kewaspadaan. Meskipun dia merasa nama itu agak familiar, dia tidak ingat di mana dia pernah mendengar nama itu untuk sementara waktu. Teman kecil Qin, ini Saintes, gerbang kabut kita, Wuling. Saat ini, Wushan juga diperkenalkan dengan Qin Yichen. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit menangkupkan satu kepalan tangan di tangan yang lain mengangguk. Dia dapat melihat bahwa Wushan sangat menghormati wanita yang baru saja menembus ke tingkat suci ini. Jelas, dia harus menjadi harapan untuk mewarisi kebangkitan orang-orang Wuget. Bolt, aku tidak berlutut memberi hormat ketika aku melihat Saintes. Namun, di belakang wanita yang kuat, melihat tindakan Qin Yichen, dia berteriak dengan keras, dan sepertinya agak tidak puas dengan sikapnya. Tidak kurang ajar, teman kecil Qin adalah tamu kita. Pada saat nadanya hampir tidak turun, raut wajah Wushan tiba-tiba berubah dan dengan cepat dimarahi. Melihat bahwa Wushan begitu terpelihara, pembangkit tenaga listrik itu memiliki ekspresi yang tidak terduga di mata mereka, tetapi mereka juga cerdas dan tidak peduli dengan kekasaran Qin Yichen. Penatua Gunung Kabut, pergi ke kamar dan berbicara. Soal sikap Wushan, Wuling juga terbilang heran. Di antara matanya yang indah, masih ada sentuhan ketidakpuasan. Ya Tuhan tolong tunggu, ada pria lain yang tidak menanganinya. Gunung berkabut itu mengangguk, lalu melambai. Di belakangnya, dua pembangkit tenaga listrik muncul dengan siluet. Dia adalah, saat melihat siluet ini, Wuling dan banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya menyusut tajam. Meskipun Sui Jinghua masih pingsan saat ini, napas samar darinya masih tersisa. Sulit untuk melihat bahwa dia benar-benar pembangkit tenaga raksasa puncak. Lebih penting lagi, pola, air, emas di dadanya membuktikan identitasnya. Dia adalah elder kedua dari Watergate, Waterway. Dan segera, terdengar suara seruan, dan ternyata, seseorang mengenali identitas Sui Jinghua. Ketika mendengar nama ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik penuh dengan amarah. Tetapi segera mereka sadar kembali, dan mereka bisa menjadi penatua kedua dari Watergate. Tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik. Bahkan penatua Wushan, jika berhadapan dengan Sui Jinghua, itu pasti pertanda buruk daripada baik. Tetapi sekarang Sui Jinghua ditangkap oleh mereka. Menanggapi reaksi penonton, Wushan tidak menjelaskan. Dia menghubungkan jari-jarinya dan menyegel meridian Sui Jinghua sebanyak mungkin segel, dan akhirnya melambaikan tangannya untuk membuatnya membawanya pergi. Pergi. Setelah melakukan ini, Wushan Fang mengangguk, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Tampaknya penatua Wushan juga mengalami perang besar kali ini. Meskipun tidak mengambil sumber daya, itu juga merupakan penghargaan yang bagus untuk memenangkan pencuri pemberontak Sui Jinghua. Sambil berjalan jauh ke dalam sarang bawah tanah, Wuling menghela nafas pelan. Bukan aku yang mengalahkan Sui Jinghua. Sui Jinghua tertawa getir, tapi matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Yichen. Melihat tindakannya, Wuling dan yang lainnya sedikit terkejut. Mungkinkah dikatakan jejak air hilang di tangan orang ini? Meskipun Qin Yichen memiliki semacam fluktuasi yang membuat mereka semua merasa sangat berbahaya, yang terakhir terlihat hampir sama dengan Wuling, dan yang terakhir adalah Scientist of the Mist Gate mereka. Tak perlu dikatakan, bakat bawaan, bahkan gerbang kabut jatuh, tetapi masih mencurahkan semua usahanya untuk kultivasinya. Seberapa mumpuni orang ini, bisakah dia lebih menonjol dari Wuling? Qin Yichen tidak menjelaskan apapun tentang warna pertanyaan di mata semua orang. Dia hanya berdiri diam di samping gunung berkabut dan tersapu sejajar dengan kedalaman. Selama penerbangan seperti itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa ukuran sarang bawah tanah di luar imajinasinya.
dan sulit untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik gerbang berkabut di luar. Secara kasar, Qin Yichen menemukan setidaknya 2000 berapa banyak. Meskipun sebagian besar basis kultivasi ini tidak tinggi, bakat bawaan mereka tampaknya sangat bagus. Tidak heran Wu Shan akan keluar untuk mengambil sumber daya. Merasakan pembangkit tenaga listrik itu dalam kesulitan, Qin Yichen menghela nafas tanpa sadar. Gerbang kabut telah mengalami perubahan besar, dan mereka pasti telah mengambil sedikit sumber daya. Diyakinkan bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik berlatih, bahkan sumber dayanya harus dikonsumsi dalam 30 tahun terakhir. Yang paling penting adalah mereka tidak berani keluar dari sarang rendah ini. Setelah ditemukan, itu pasti akan mengantarkan pukulan yang menghancurkan. Tidak heran jika Wu Shan akan mengambil banyak pembangkit tenaga listrik untuk mengambil risiko dan merebut sumber daya. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka akan menjadi Wu Zimen, dan tidak memiliki harapan untuk bangkit. Pergi hitung korban dan atur mereka. Segera, di bawah kepemimpinan Wu Ling, seluruh kelompok menunggu sampai mereka tiba di aula batu. Wu Ling melambaikan tangan, menghadap pembangkit tenaga listrik yang diinstruksikan di samping, dan kemudian dia berjalan menuju aula batu. Teman kecil Qin, tolong. Di belakangnya, Wu Shan juga menunjuk ke arah Qin Yichen, mengangguk dan memberi isyarat.